sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal kita, yaitu mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjabarkan bagaimana cara menentukan nilai limit L pada sebuah fungsi trigonometri. Adapun langkah-langkah untuk menentukan nilai L itu, yang pertama adalah mensubstitusi langsung nilai limit L ke fungsi f(x). Apabila hasil substitusinya tentu, maka proses limit selesai. Tetapi apabila hasil substitusinya memperoleh hasil yang tak tentu, misalnya 0/0, tak hingga per tak hingga, maka fungsi ini harus kita sederhanakan dengan menggunakan manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar dimaksud bisa dengan memfaktorkan, menuliskan ke dalam bentuk kuadrat sempurna, mengalikan dengan 1, merasionalkan penyebut pecahan, atau dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri tersebut. Nah, setelah fungsi sederhana, maka kembali disubstitusi ulang dan diperolehlah nilai limit tersebut. Demikian ya. Jadi langsung kita ke soal yang pertama. Limit x menuju 0 dari 2 sin kuadrat 2x dikurang sin kuadrat x per x tangen x. Nah, langsung kita substitusi x0, 2 sin kuadrat 2 kali 0, 0, sinus 0, 0, pangkat 2, 0 kali 2, 0. Jadi ini juga 0, 0, 0. Jadi 0/0 atau tak tentu. Sekarang kita gunakan manipulasi aljabar. Ini sama dengan limit x menuju 0 dari 2 sin kuadrat 2x per x tangen x dikurang sin kuadrat x per x tangen x, atau sama ini dengan limit x menuju 0 dari ini sama ini dengan 2 sinus 2x kali sinus 2x per ini x tangen x dikurang nih sinus x dikali sinus x per x tangen x. Jadi ini kita satukan, ini juga satu, ini dan ini. Jadi nilai L adalah kita ambil dari koefisien atau indeks-indeks dari fungsi tersebut, seperti di sini 2, 2, 2, ini 1. Jadi 2 kali 2 kali 2 per 1 dikurang ini 1, 1, 1 dikurang 1. Jadi L sama dengan ini 4, 8 dikurang 1. Nilai L-nya adalah 7. Maka nilai limitnya 7. Inilah yang benar. Kita akan sambung ke contoh soal yang kedua. Kita sambung pada soal yang kedua. Limit x menuju 0 dari sin 2x per kurang 3x per tangen 3x tambah sin 2x. Kita substitusi x 0, 0, maka 0, ini juga 0, bentuknya tak tentu. Kita sederhanakan. Limit x menuju 0 dari sin 2x dikurang 3x per tangen 3x ditambah sinus 2x. Ini kita kalikan dengan 1, satunya kita ambil dari 1 per sin x per 1 per sin x. Sempurnakan. Limit x menuju 0 dari sinus 2x per sinus x dikurang 3x per sinus x per tangen 3x per
sinus X ditambah sinus 2X per sinus X. Nah, sekarang kita tentukan nilai L-nya dengan melihat koefisien-koefisien dari fungsi tersebut atau indeksnya, seperti di sini 2, 1 dikurang 3 ini per 1 per, itu pembilang penyebut, 3 ditambah ini 1 dikurang 2, di sini 1 berarti ditambah 2, maka nilai L sama dengan min 1 per 5, sehingga opsi yang benar adalah opsi A-nya. Kita akan sambung ke soal yang ketiga, limit X menuju 0 dari fungsi ini. Langsung kita substitusi X0, tangen 4 kali 0, 0, tangen 0, 0. Sinus kuadrat 2 kali 0, ini juga 0, ini juga 0. Sinus 0, 4 kali 0 juga 0. Jadi tak tentu, langsung kita sederhanakan. Limit X menuju 0 dari tangen kuadrat 4X ditambah 3 sin kuadrat 2X per 2 sin kuadrat X dikurang 4X kuadrat. Kita kalikan dengan 1, satunya kita ambil dari 1 per sin kuadrat X per 1 per sin kuadrat X. Kita sempurnakan, sama ini dengan limit X menuju 0 dari, nih kita sederhanakan, tangen kuadrat 4X per sinus kuadrat X ditambah 3 kali sin kuadrat 2X per sinus kuadrat X per, itu pembilang, sekarang penyebut, 2 sin kuadrat X per sin kuadrat X dikurang 4X kuadrat per sin kuadrat X. Nah, sama ini dengan limit X menuju 0 dari tangen kuadrat 4X itu sama dengan tangen 4X per kali tangen 4X. Jadi di sini tangen 4X dikali tangen 4X per ini sin kuadrat itu sama dengan sin X dikali sin X ditambah ini 3 kali sinus 2X kali sinus 2X per sin kuadrat ini sama dengan sin X dikali sin X per ini 2 sin kuadrat, ini ya menjadi sin X kali sin X per sin X dikali sinus X dikurang 4 dikali X kali X per sinus X dikali sinus X. Nah, sekarang nilai L-nya kita ambil dari koefisien-koefisien atau indeks dari fungsi-fungsi tersebut, seperti di sini. 4 ini 1. Jadi 4 dikali 4 ditambah ini 3 kali 2 kali 2 per 1 per nih 1 berarti 2 dikurang ini juga 1 kurang 4, maka L sama dengan 16 ditambah 12 per minus 2. Nilai L sama dengan 28 per minus 2 atau L sama dengan min 14. Maka opsi yang benar adalah B. Kita akan sambung ke soal yang keempat.
Soal yang keempat, limit X menuju 0 dari 1 kurang cos 4X per X kuadrat. Ya, kalau kita substitusi X 0, ini kosinus 0 1. Jadi 1 kurang 1 0, 0 pangkat 2 0. Tak tentu. Nah, kita sempurnakan. Limit X menuju 0 dari 1 dikurang cos 4X per X kuadrat. Nah, sebelumnya mari kita ingat dulu rumus-rumus rangkap trigonometri, tepatnya di cos. Ya, ada rumus rangkapnya, yaitu cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Ini kita peroleh dulu di kelas 2 ya. Nah, jadi atau cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X, atau cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Nah, jadi kalau kita kembangkan ke cos 4X, misalnya kita ambil cos 4X, ini cos 4X berarti kita kali 2. Cos 4X sama ini dengan cos kuadrat 2X dikurang sin kuadrat 2X, atau cos 4X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X, atau cos 4X sama ini dengan 1 atau 2 cos kuadrat 2X dikurang 1. Nah, jadi kalau kita sama ini dengan limit X menuju 0 dari yang ini kita pakai, yang di tengah ini kita pakai ya, yang ini. Jadi kita ganti 1 dikurang cos ini 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X per X kuadrat 1 habis, sama ini dengan limit X menuju 0 dari minus menjadi 2 sin kuadrat 2X per X kuadrat. Hasil limit X menuju 0 dari 2 kali sinus 2X kali sinus 2X per X dikali X. Nah, sekarang akan kita pasang-pasangkan, dan nilai L diperoleh dari koefisien dari fungsi atau indeksnya. Ini 2, 2, 2. Jadi 2 kali 2 kali 2 per 1 kali 1. 4, maka nilai L-nya sama dengan 8. Opsi yang benar adalah opsi C. Kita sambung ke soal yang kelima. Kita lanjut ke soal yang kelima. Limit X menuju 0 dari cos 6X dikurang 1/3 kali tangen kuadrat X. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mengetahui rumus rangkap cos, yaitu cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, atau cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X, atau cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Maka kalau kita ambil cos 6X, cos 6X sama ini dengan, berarti kita kali 3, 1 dikurang 2 sin kuadrat 3X, atau cos 6X sama ini dengan 2 cos kuadrat 3X dikurang 1. Nah, jadi limit X menuju 0 dari ini 1 minus
menjadi 1 ini kita pakai yang ini ya, ini kita gunakan, dia menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat 3x dikurang 1 per 3 tangen kuadrat x. 1 habis, maka sama ini dengan limit x menuju 0 dari minus 2 sin kuadrat 3x per 3 tangen kuadrat x. Sama ini dengan limit x menuju 0 dari minus 2 kali sin 3x dikali sin 3x per 3 kali tangen x dikali tangen x. Jadi ini kita pasang-pasangkan sehingga kita peroleh nilai L sama dengan minus 2 kali 3 kali 3 per 3 kali 1 kali 1. Ini sama dengan minus 6. Sehingga opsi yang benar adalah opsi B. Kita sambung ke soal yang ke-6. Kita sambung ke soal yang ke-6. Limit x menuju 0 dari 3 kurang 3 cos 2x per sin kuadrat 3x. Jadi kita berangkat dari rangkap cos bahwa cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, atau cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x kurang 1, atau cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. 1 dikurang sin kuadrat 2x ya. Maka ini kita ganti dengan limit x menuju 0 dari 3 dikurang 3 kali, ini kita gunakan rumus rangkap cos ini, 1 dikurang 2 sin kuadrat x per sinus kuadrat 3x sama dengan limit x menuju 0 dari 3 kurang 3 min menjadi tambah 6 sin kuadrat x per sin kuadrat 3x. Ini habis, sama ini dengan limit x menuju 0 dari 6, ini sama dengan sin x kali sin x per sinus 3x kali sinus 3x. Sehingga dengan menggunakan koefisien atau indeks dari fungsi-fungsi tersebut, ini 6, 1, 3, 3. Jadi 6 per 3 kali 3 sama ini dengan 6 per 9. Atau kalau mau kita kali sepertiga, ini menjadi 2 per 3. Itulah nilai L. Sehingga opsi yang benar adalah opsi B. Kita akan sambung ke soal yang ke-7. Kita sambung ke soal yang ke-7. Limit x menuju 0 dari, ini langsung ya, limit x menuju 0 dari 8 kali 1 dikurang cos 4x per 4 dikali 1 dikurang cos 8x. Nah, jadi kita berangkat dari rumus rangkap cos. Cos 2x sama ini dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, atau cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat
kuadrat X. Atau kalau kita kali 2, misalnya cos 4X sama ini dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. Sehingga 2 sin kuadrat 2X sama ini dengan 1 dikurang cos 4X. Nah, dengan cara yang sama, ini cos 4X 1 dikurang cos 8X, berarti kita kali 4. Kita kali 4, jadi cos 8X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 4X kali 8 kali 4 kali 4, atau 2 sin kuadrat 4X sama dengan 1 dikurang cos 8X. Sehingga limit X menuju 0 dari 8 kali 1 dikurang 4X ini sama ini dengan 2 sin kuadrat 2X. 2 sin kuadrat 2X per 4 kali 1 dikurang cos 8X sama dengan 2 sin kuadrat 4X. Maka kita sempurnakan limit X menuju 0 dari 8 kali 2 sin 2X kali sin 2X per ini 4 kali 2 sin 4X kali sinus 4X. Sehingga nilai L-nya sama dengan, kita ambil koefisien-koefisiennya, 8 kali 2 kali 2 kali 2 per 4 kali 2 kali 4 kali 4. Jadi 4 ini habis 8 sama ini dengan 2 per 4 atau setengah. Itulah nilai L. Maka opsi yang benarnya adalah opsi D. Kita sambung soal yang ke-9. Limit X menuju 0 dari 6 dikali cos 2X kurang 1 per 2 kali 1 dikurang kosinus 4X. Nah, sama ini dengan limit X menuju 0. Ini adalah rumus rangkap dari cos 2X tadi ya. Rumus rangkap dari cos 2X. Jadi dia menjadi limit X menuju 0 dari 6 kali cos 2X, atau menjadi minus 2 sin kuadrat X per 2 kali 2 sin kuadrat 2X. Itu kalau 4 ya. Maka sama ini dengan limit X menuju 0 dari minus 12 kali sin X kali sin X per 2, 4 kali sin 2X kali sin 2X. Maka nilai L sama dengan min 12 kali 1 kali 1 per 4 kali 2 kali 2. 4, 8, ini 4, 3, L sama dengan minus 3 per 4. Sehingga opsi yang benar adalah opsi C. Kita sambung ke soal yang terakhir.
Kita masuk ke soal yang ke-10 yang terakhir. Limit X menuju 0 dari 1 kurang cos kuadrat X. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti 1 dikurang cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Sehingga ini menjadi 1 kurang cos kuadrat X menjadi sin kuadrat X per 1 dikurang cos 4X itu tadi sama dengan 2 sin kuadrat 2X ya. Sama ini dengan limit X menuju 0 dari sin X dikali sin X per 2 sin 2X kali sin 2X, sehingga nilai L sama dengan ini 1, 2, 2, 1 per 2 kali 2 kali 2, L sama dengan 1 per 8. Sehingga opsi yang benar adalah opsi E. Demikian pembahasan ke-10 soal mengenai limit fungsi trigonometri. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kita dalam pembahasan soal-soal mengenai limit fungsi trigonometri. Di lain dan kesempatan waktu kita akan membahas soal-soal yang berbeda dengan variasi yang berbeda. Demikian dan salam sehat.